Oke, selamat pagi, salam coding. Di video ini kita akan menjelaskan, membuat dan menampilkan array satu dimensi menggunakan bahasa Java. Di sini kita bikin pakai Eclipse. Oke, sebelum membuatnya, apa sih sebenarnya array itu sendiri? Array itu adalah kumpulan nilai-nilai data primitif. Data primitif itu apa? Data primitif itu tipe data seperti string untuk huruf integer, untuk angka real, double untuk angka desimal, char untuk karakter, tipe data boolean untuk true or false. Nah, di sini kita bikin menggunakan tipe data integer. Nah, jadi untuk tipe datanya kita bikin nama variabelnya. Nama variabelnya kita bikin di sini numbers. Namanya kita bikin simbol arraynya itu buka kurung dan tutup kurung. Terus kita bikin sama dengan memberikan nilai, terus lalunya di sini buka kurung tutup kurung, ini sebagai bodinya si array tadi, dan ditutup dengan titik koma. Nah, di dalam array ini kita dikasih angka 5 aja, 1 sampai 51, 2, 3, 4, 5. Angka ini berdasarkan dengan urutan, ya. Urutan 0, kalau di bahasa pemrograman urutan itu dimulai dari 0. Hanya saja bisa saja kita ganti jadi 1, cuman kembali sama kebutuhan. Pada dasarnya urutan itu dimulai dari 0, ya. Urutan 0, angka 1, urutan 1, angka 2, dan seterusnya sampai angka 5. Nah, coba kita mau tampilkan angka 1 sampai 5 berdasarkan indeksnya atau urutannya. Sistem, bikin sistem titik out titik println, nah ini kalau secara manusianya nih, ya, sistem tolong keluarkan dan print berdasarkan baris per baris, print per baris, ya. Nah ini kan sebuah fungsi println nih. Terus yang di print itu apa? Di print itu numbers. Nah numbers kalau kita mau berdasarkan urutan, berdasarkan array, berdasarkan dengan urutan dari 0 sampai ke 4, karena angkanya kan berarti urutan 0 sampai ke 4. Oke. Nah, keluar nilainya 1 sampai 5. Hanya saja jika nilai array-nya ada 100, apa mungkin kita bikin ini, kan capek ya, sampai banyak. Nah, pemrograman Java menyediakan konsep looping atau perulangan. Perulangan itu untuk menampilkan berapa banyak, berarti kalau berapa banyak itu berdasarkan dengan nilai awal dan dibandingkan dengan variabel jumlahnya yang mau ditampilkan. Berarti di sini kita menggunakan loopingan, kita menggunakan for. Oke, ini bodinya for, ya. Nah, di dalam huruf ini ada 3 statement, ya. Kita bikin 3 statement aja dulu secara dasarnya dulu, secara konsep. Statement 1 kita bikin dulu, statement 2, statement 3. Nah, ini sebagai dasarnya aja dulu. Statement 1 membahas tentang patokan awal, nilai awal
dimulai dari angka berapa nilai awal ya. Nah, karena tipe datanya integer, di sini statement pertama ini kita bikin tipe datanya integer. Selanjutnya kita bikin nama variabelnya. Nama variabel ini bebas ya, bisa i, bisa indeks atau urutan, bebas aja. Kita di sini kita bikin urutan, tapi penamaan itu harus sesuai ya, urutan. Nah, urutan ini kita kasih nilai. Nilainya itu dimulai dari 0. Karena tadi pas pemrograman itu nilai urutan itu dimulai dari 0 pada dasarnya. Statement kedua ini ngebahas tentang perbandingan dari patokan awal tadi ke variabel yang mau ditampilkan. Nah, patokan yang tadi kan nama variabelnya urutan. Kalau dibandingkan dengan variabel yang mau ditampilkan. Nah, kalau perbandingan ini ngebahas tentang menggunakan operator lebih kecil atau lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Nah, ini kita bikin dulu. Panggil urutannya, urutan nama variabel awal tadi, patokan lebih kecil, kita panggil si variabel array tadi. Nah, ini kan kita membandingkan tipe data integer biasa dengan tipe data array, itu berbeda ya. Karena kalau tipe data biasa kan ini kan nilainya 0, sedangkan tipe data integer yang array memiliki banyak nilai. Nah, untuk bisa menangkap atau diterima, di sini kita bikin titik length. Length ini ngebahas tentang jumlah nilai dalam array itu. Mau itu 2 atau lebih dari 2 atau 1, harus pakai length. Itu membahas tentang jumlahnya. Ini kalau menggunakan for, beda lagi dengan yang lain ya. Nah, bagian statement ketiga ini ngebahas tentang menyesuaikan kebutuhannya, mau dinaikkan atau diturunkan. Maksudnya apa? Kalau dinaikkan, ini kan tadi kan urutannya 0 ya, urutannya nilainya 0. Nah, statement kedua, urutan atau 0 lebih kecil dibanding kecil dari angka 5. Nilainya nilai jumlah angkanya 5. Nah, kalau dibilang lebih kecil, kita mau menyesuaikan. Kita tadi kan menampilkan dari 1 sampai 5. Berarti dia naik ya. Dari 0, indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Itu kan urutan atau naik. Nah, di sini kita bikin panggil urutan, nama variabel patokan tadi, kita bikin plus untuk menambahkan berdasarkan satu tingkat dari urutan 0, urutan 1, urutan kedua. Nah, increment itu tambah 1, naik 1. Nah, di sini kita panggil atau bikin sistem titik out titik print ln. Sistem tolong keluarkan dan print per baris. Nah, printnya itu apa? Kita mau panggil nama variabelnya, dan di sini simbol array-nya. Nah, dalam simbol array-nya ini kita panggil variabel patokan yang tadi, urutan. Nah, di sini akan memudahkan untuk menampilkan nilai array-nya. Oke, sekian. Terima kasih. Salam coding.